Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nama saya Siti Alisya. Saya berkuliah di UIN Araniri Banda Aceh, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang bahasa sebagai fenomena sosial, budaya, dan politik. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu bahasa. Nah, definisi dari bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan manusia. Seperti kita biasanya sehari-hari kita berbicara dengan keluarga, dengan teman, atau dengan masyarakat lain, itu menggunakan bahasa. Nah, sebelum kita bahas bahasa sebagai fenomena sosial, budaya, dan politik itu, lebih baik kita bahas dulu apa itu fenomena. Nah, fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Maksudnya itu disaksikan dengan panca indera itu peristiwa yang bisa kita lihat langsung dengan mata dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Itu kita dinilai secara ilmiah itu seperti misalnya ada peristiwa yang kita lihat seperti fenomena-fenomena yang kita lihat itu kita bisa menilai itu positif atau negatif dampaknya dari peristiwa tersebut. Oke, sekarang bakal kita bahas tentang bahasa sebagai fenomena sosial itu bagaimana sih? Bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berperan sebagai suatu hukum yang arbitrer namun bahasa juga mencakup pembahasan eksternal. Terdapat banyak hal dalam dunia sosial yang dapat dikaji melalui ilmu bahasa. Berbagai fenomena sosial yang akhir-akhir ini menjadi topik pembahasan menarik bagi peneliti bahasa. Contohnya penggunaan gadget. Penggunaan gadget merupakan suatu fenomena sosial pada akhir abad 20 sekarang ini, yang mana semua orang menggunakan gadget untuk melakukan interaksi sosial dalam masyarakat. Semua orang yang menggunakan gadget, tidak hanya sekarang pada abad 20 ini tidak hanya remaja yang yang menggunakan gadget, tetapi orang tua, anak kecil, bahkan semuanya sudah seperti wajib menggunakan HP atau gadget itu. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekolah atau kampus-kampus yang menggunakan HP untuk absen, misalnya absen kalau untuk kampus. Kalau untuk sekolah misalnya ujian online, seperti yang menggunakan e-learning dan sebagainya. Nah, di sini juga ada sehingga masyarakat sangat mudah untuk mengekspos atau mengungkapkan setiap kejadian, pikiran, dan perasaan melalui media sosial. Kalau ini banyak yang kita temukan sekarang, misalnya Facebook, itu banyak orang yang mengungkapkan atau mengekspos kegiatan sehari-harinya itu melalui video atau melalui kata-kata, melalui bahasa yang seperti kita bahas tadi. Nah, yang kedua ada juga bahasa sebagai fenomena budaya. Apa itu? Bahasa sebagai fenomena budaya merupakan bahasa yang diciptakan sedemikian rupa guna menyampaikan suatu ide, pikiran, bahkan bantahan terhadap suatu kelompok sosial. Bahasa dan kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Setiap ada kebudayaan, di situ pula ada unsur kebahasaan. Nah, contohnya nih, adat pesejuk di Aceh itu misalnya di pernikahan, di adat perayaan syukuran, misalnya upacara adat, perayaan adat gitu.
Tradisi ini dilakukan untuk memohon keselamatan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Misalnya untuk orang yang ingin menikah, itu tradisi ini digunakan untuk memohon ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga misalnya. Nah, yang terakhir nih, bahasa sebagai fenomena politik. Politik merupakan upaya mencapai kekuasaan. Namun untuk mencapai suatu tujuan, kerap kali para politikus menggunakan cara yang berbeda-beda. Bahasa sangat berperan penting dalam upaya pencapaian tersebut, yang mana setiap upaya mesti diungkapkan melalui bahasa, baik dengan gaya bahasa yang biasa maupun menggunakan gaya bahasa majas. Selain bahasa, ilmu komunikasi juga sangat dibutuhkan dalam dunia politik untuk meraih tujuan dari komunikasi. Nah, dalam ilmu politik terdapat suatu teori yang disebut rekayasa sosial. Apa itu rekayasa sosial? Teori rekayasa sosial itu merupakan bentuk upaya untuk mempengaruhi sikap dan tindakan sosial dalam skala besar. Secara sederhana nih, rekayasa sosial merupakan suatu tindakan memanipulasi seseorang untuk mendapatkan akses atau informasi penting. Rekayasa sosial kerap terjadi pada setiap lapisan masyarakat dan pada setiap bidang di setiap kehidupan manusia. Di antara kategori umum rekayasa sosial yang sering dijumpai antara lain di hacker, sales, dokter, psikiater, politisi, dan otoritas pemerintahan. Nah, contohnya nih, cara calon anggota dewan dalam berkampanye. Setiap calon anggota dewan memiliki cara yang berbeda-beda dalam berkampanye. Ada yang berkampanye misalnya dengan melalui sogokan. Dengan melalui sogokan itu misalnya dengan membagi-bagi uang kepada masyarakat setempat agar bisa membeli suara masyarakat misalnya. Ada juga yang langsung turun lapangan untuk berjumpa langsung dengan masyarakat tersebut dan membagi-bagi sembako kepada orang-orang yang kurang mampu misalnya di tempat tersebut. Nah, hal yang tadi kita bilang itu merupakan suatu sikap rekayasa yang dibuat oleh calon anggota dewan untuk mendapatkan suara rakyat. Oke, segitu aja penjelasan saya tentang bahasa sebagai fenomena sosial, budaya, dan politik. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.